Halo, balik lagi di Rumah Satu Channel, masih bareng gue Ridwan. Nah, aku mau update perkembangan uh, burung-burung atau ternakan-ternakan murai yang ada di rumah satwa ya. Nah, jadi terakhir gue ngonten itu gue nunjukin ke kalian subscriber atau yang nonton dan belum subscribe juga. Ini ada beberapa indukan yang lagi apa? Yang lagi eh, apa namanya? Lagi angkrem atau mulai bertelur ya. Nah, di sini ada beberapa trouble dan sempat gue jelasin juga di konten sebelumnya trouble-nya apa. Ini kita mulai aja langsung ya pembahasannya. Terus juga nanti di sela-sela video saat ini gue ada pembahasan tentang usia yang cukup untuk betina di ternak. Nah, ini ada si rimba ya, tuh ada di bawah rimbanya. Ini murai hutan. Dia gua kasih 2 betina, satu lagi ngerem tuh. Lagi ngerem. Telurnya berkurang satu, kayaknya dibuang. Ini juga ada kemungkinan nanti akan gua kurangin betinanya, jadi gua kasih satu aja. Karena dia nggak mau berbagi glodok, jadi dia di dalam satu glodok itu ngerem dua-duanya, dan itu menurut gua kurang efektif. Terus ini si Joni alhamdulillah anaknya udah keluar satu dari glodok. Kemarin anaknya ada 2, kita cek satu lagi apa sehat atau bermasalah. Oh, aman-aman aja sih anaknya tuh, aman, cuman memang belum waktunya keluar glodok, jadi dia belum keluar karena bulunya belum pecah full. Terus nah, ini yang kemarin sempet trouble lagi, dan troublenya sama kayak sebelumnya. Jadi dia itu bertelur mengeram di usia pengeraman 5-6 hari, yang harusnya dia belum berhenti merem, dia udah mulai males buat ngeremin telurnya. Dan kemarin yang telurnya satu selamat, gue taruh inkubator di sana tuh. Itu inkubatornya satu selamat. Terakhir gue cek 2 hari lalu masih berkembang embrionya, nggak tahu sekarang ya. Karena kan itu memang mesin penetasan untuk telur, jadi suhunya tuh untuk telur ayam, bukan telur burung, apalagi burung murai. Memang nggak terlalu beda jauh sih, cuman 1 sampai 1,5 derajat doang, derajat Celcius bedanya. Tapi kan itu lumayan cukup panas untuk sebuah telur burung ya. Kita lihat aja nanti perkembangannya gimana. Nah, sebenarnya gue sekarang mau ngebahas tentang usia. Jadi usia yang matang untuk beternak murai ini, untuk si betina itu matangnya itu ketika dia sudah angkut sarang atau dia sudah mulai buang telur. Kenapa gue bilang matang? Ya karena dia udah birahinya dapet. Jadi ketika burung betina itu udah buang telur atau udah buat sarang, berarti birahinya udah dapet. Berarti masa sistem reproduksi dia di dalam tubuhnya udah bagus, udah cukup lah. Nah, untuk usia ini sebenarnya nggak ada patokan ya. Ada yang make usia di pastol sekitar 7-8 bulan itu udah bisa produksi. Ada juga yang lebih dari setahun, ada juga yang pas setahun. Nah, itu masing-masing burungnya lagi, beda burung, beda karakter. Nah, beda peternak, beda penanganan juga. Sebenarnya karakter burung ini bisa kita olah karakter untuk diternak ya. Kalau karakter untuk bertarung atau untuk mentalnya itu ya memang udah bawaan dari lahir, bawaan dari induknya, itu genetik namanya. Nah, karakter di kandang ternak ini ada banyak. Ada yang bandel, suka buangin telur atau suka buang anak. Ada yang matang reproduksinya cepat, ada yang lambat. Itu tergantung nanti si perawatnya atau ownernya. Jadi kita tuh
kalau mau beternak, usahakan kita harus siapkan betinanya terlebih dahulu. Betina kita siapkan dari umur muda. Kalau bisa dari pastol ya dari pastol udah kita siapkan. Siapkannya gimana? Ya kita agak over di EF-nya, mungkin di proteinnya. Jadi ketika dia sudah pastol, dia langsung matang. Maksudnya matang ini dia langsung terpenuhi gizinya. Proteinnya sudah tinggi, seratnya sudah tinggi, pokoknya semua kebutuhan yang ada di dalam tubuhnya itu udah tercukupi. Dengan tercukupi nutrisi yang ada di tubuhnya atau nutrisi yang diperlukan sama tubuhnya itu sendiri, itu akan membantu dia lebih cepat bereproduksi. Nah, jadi normalnya itu sebenarnya di umur pastol udah bisa. Cuman kalau kita bicara matang atau bagusnya ya lebih tua. Lebih tua itu lebih bagus sudah pasti, tapi nggak ketuaan juga ya. Misalkan umur 1 tahun sampai 1,5 tahun itu udah cukup tua, udah cukup mapan lah untuk sistem reproduksi si betina. Nah, untuk si jantan ini lebih tua lebih bagus, entah 2 kali mabung atau 3 kali mabung, 4 kali mabung itu lebih bagus karena dia mental dan birahinya udah stabil. Birahi dan emosinya udah stabil. Karena kalau kita pakai pastol, ya oke-oke aja sih, pakai pastol juga bisa sebenarnya. Cuman pastol itu jarang yang birahinya stabil karena memang masih muda ya. Masih muda, gairah untuk dia kawinnya itu memang masih labil. Jadi nanti ada waktu-waktu tertentu dia birahinya kenceng, ada juga waktu-waktu tertentu dia birahinya nggak ada. Nah, dia lebih nggak bisa mengontrol birahinya. Tapi kalau si pejantannya udah tua, udah mapan, itu dia biasanya bisa membiasakan diri terhadap si betinanya. Jadi ketika betinanya sudah ngajak kawin, sudah manggil-manggil, dia bisa tiba-tiba langsung naik birahi karena ngelihat betinanya. Beda dengan pejantan yang masih trotol atau yang masih pastol ya, atau masih muda. Jadi patokan umur itu sebenarnya tergantung si owner atau si perawatnya. Jadi kita mau bikin si burung itu produksi di umur berapa, ya itu bisa kita ciptakan sendiri dengan perawatan kita di awal. Nah, Bang, terus nanti pasti ada yang bertanya, Bang, ini gua beli pastol bukan beli trotol, terus gimana? Ya udah, tinggal jemur rutin aja, jemur rutin agak kenceng, terus EF-nya mungkin ditambahin entah cacing, entah keroto, ya seadanya aja yang nggak menyusahkan buat si perawatnya. Oke, ya mungkin segitu dulu pembahasan untuk umur siap reproduksi bagi murai batu. Untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya silakan ditanyakan, nanti kalau ada waktunya dan sempat langsung gue buatkan video di lain waktu.